Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmu Kasampurnan adalah salah satu ajaran mistik dan spiritual dalam tradisi Jawa yang bertujuan mencapai kesempurnaan diri dan harmonisasi dengan alam semesta. Ilmu ini mencakup berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari moralitas, spiritualitas, hingga hubungan sosial. Berikut adalah penjelasan rinci mengenai ilmu Kasampurnan menurut tradisi Jawa. 1. Asal-usul dan sejarah. Ilmu Kasampurnan berasal dari tradisi mistik dan spiritual Jawa yang sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa kuno seperti Mataram, Majapahit, dan Demak. Ajaran ini dipengaruhi oleh berbagai kepercayaan dan agama yang masuk ke Jawa, termasuk Hindu, Buddha, dan Islam. Perpaduan ini menciptakan suatu sistem kepercayaan yang unik dan kompleks, yang berfokus pada pencapaian kesempurnaan spiritual. 2. Konsep Kasampurnan. Kasampurnan dalam konteks Jawa merujuk pada keadaan di mana seseorang mencapai keselarasan sempurna dengan dirinya sendiri, sesama manusia, alam, dan Tuhan. Konsep ini melibatkan proses penyucian diri dari sifat-sifat negatif, pengembangan kebijaksanaan, dan penghayatan hidup yang harmonis. Dalam ajaran ini, manusia dianggap memiliki potensi ilahi yang harus dibangkitkan melalui latihan spiritual dan moral. 3. Prinsip-prinsip dasar. Ilmu Kasampurnan didasarkan pada beberapa prinsip dasar yang meliputi rasa sejati, kesadaran batin yang mendalam dan murni. Rasa sejati mengacu pada intuisi dan kesadaran spiritual yang mengarahkan manusia untuk memahami makna hidup yang lebih tinggi. Manunggaling Kawula Gusti, prinsip penyatuan antara manusia, Kawula, dengan Tuhan, Gusti. Ini mencerminkan tujuan akhir dari Kasampurnan, yaitu bersatunya individu dengan Sang Pencipta. Kebatinan, praktik spiritual yang melibatkan meditasi, doa, dan kontemplasi. Kebatinan adalah sarana untuk mencapai kedamaian batin dan pencerahan spiritual. Sangkan Paraning Dumadi, pemahaman tentang asal-usul dan tujuan hidup manusia. Ajaran ini mengajarkan bahwa manusia berasal dari Tuhan dan akan kembali kepada Tuhan. 4. Praktik dan metode. Ilmu Kasampurnan melibatkan berbagai praktik dan metode untuk mencapai tujuan spiritualnya. Beberapa di antaranya adalah meditasi, latihan pernapasan dan konsentrasi untuk menenangkan pikiran dan menghubungkan diri dengan energi ilahi. Semedi, praktek duduk diam dalam keheningan untuk mencapai ketenangan batin dan pencerahan spiritual. Tirakat, puasa dan pengekangan diri dari nafsu duniawi sebagai bentuk penyucian diri. Ritual dan upacara, melakukan berbagai ritual tradisional yang bertujuan untuk membersihkan diri dan lingkungan dari energi negatif serta memohon berkah dari Tuhan. 5. Peran dalam kehidupan sosial. Ilmu Kasampurnan tidak hanya berfokus pada aspek individual, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang signifikan. Ajaran ini mendorong harmoni dan kedamaian dalam masyarakat melalui pengembangan moralitas dan etika. Prinsip-prinsip seperti gotong royong, toleransi, dan penghormatan terhadap sesama adalah bagian integral dari ilmu Kasampurnan. 6. Tantangan dan relevansi modern. Dalam era modern, ilmu Kasampurnan menghadapi berbagai tantangan seperti materialisme, individualisme, dan globalisasi. Namun, nilai-nilai yang terkandung dalam ajaran ini tetap relevan untuk memberikan keseimbangan dalam kehidupan yang serba cepat dan penuh tekanan. Praktik-praktik spiritual dari ilmu Kasampurnan dapat membantu individu menemukan kedamaian batin dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Ilmu Kasampurnan merupakan bagian integral dari kebudayaan Jawa yang kaya akan nilai-nilai spiritual dan moral. Ajaran ini menawarkan jalan menuju kesempurnaan diri melalui penyucian batin, pengembangan kesadaran spiritual, dan hidup harmonis dengan alam dan sesama. Meskipun dihadapkan pada tantangan modern, ilmu Kasampurnan tetap relevan dan dapat menjadi sumber kebijaksanaan dan ketenangan bagi siapa saja yang menghayatinya. Laku tirakat menuju Kasampurnan hidup merupakan sebuah perjalanan spiritual yang mendalam dan penuh makna. Dalam budaya Jawa, tirakat adalah suatu bentuk disiplin diri dan penahanan nafsu untuk mencapai kesempurnaan batin dan pencerahan spiritual. Jalan ini bukanlah perjalanan yang mudah, ia memerlukan komitmen, kesabaran, dan kesungguhan hati. Berikut ini adalah tahapan-tahapan dalam laku tirakat menuju Kasampurnan hidup. 1. Niat dan keikhlasan. Perjalanan ini dimulai dengan niat yang tulus dan ikhlas. Seseorang harus menetapkan tujuan spiritualnya dengan jelas dan melepaskan segala kepentingan duniawi yang dapat menghalangi perjalanan tersebut. Niat yang murni adalah pondasi dari setiap langkah yang diambil dalam laku tirakat. 2. Penahanan nafsu, cipta rasa.
Penahanan nafsu merupakan salah satu aspek terpenting dalam tirakat. Ini termasuk mengendalikan nafsu makan, tidur, dan keinginan duniawi lainnya. Praktik ini membantu seseorang untuk mengarahkan energi mereka ke dalam diri dan menjernihkan pikiran dari segala bentuk distraksi. 3. Meditasi dan kontemplasi. Semedi. Meditasi atau semedi adalah praktik sentral dalam tirakat. Dengan meditasi, seseorang dapat mencapai kedalaman batin dan mendapatkan pencerahan spiritual. Dalam meditasi, fokus dan konsentrasi adalah kunci. Seorang praktisi belajar untuk melepaskan segala pikiran yang mengganggu dan mencapai keadaan kesadaran yang murni. 4. Pengendalian emosi, sabar dan pasrah. Pengendalian emosi adalah aspek penting lainnya. Laku tirakat mengajarkan seseorang untuk menjadi sabar dalam menghadapi segala cobaan dan pasrah terhadap kehendak Tuhan. Ini berarti menerima segala hal yang terjadi dengan hati yang ikhlas dan tidak mudah goyah oleh keadaan eksternal. 5. Menjalani kehidupan yang sederhana. Kesederhanaan adalah nilai yang dijunjung tinggi dalam laku tirakat. Seseorang dianjurkan untuk hidup sederhana, tidak berlebihan dalam harta dan kemewahan. Kesederhanaan membantu dalam menjaga fokus pada tujuan spiritual dan menghindarkan diri dari godaan duniawi. 6. Berbuat baik dan menolong sesama. Amal dan kebaikan. Laku tirakat juga melibatkan tindakan nyata berupa amal dan kebaikan, menolong sesama tanpa pamrih, berbagi rezeki, dan melakukan perbuatan baik adalah bagian dari perjalanan spiritual ini. Kebaikan hati dan tindakan mulia akan membuka jalan bagi pencerahan batin. 7. Menghormati dan memahami alam, harmoni dengan alam. Menghormati dan memahami alam juga merupakan bagian dari tirakat. Seseorang belajar untuk hidup selaras dengan alam, menjaga lingkungan, dan memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Alam adalah guru yang besar, yang dapat memberikan banyak pelajaran tentang kehidupan dan kesederhanaan. 8. Doa dan pertapaan, doa dan ritual. Doa dan ritual keagamaan merupakan cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Melalui doa, seseorang memohon petunjuk, kekuatan, dan perlindungan dalam perjalanan spiritualnya. Pertapaan di tempat-tempat suci juga sering dilakukan untuk mencari ketenangan dan pencerahan. 9. Pemurnian diri, tapa brata. Pemurnian diri atau tapa brata adalah tahap lanjut dalam tirakat, di mana seseorang melakukan berbagai praktik keras seperti berpuasa, bertapa di tempat sunyi, dan mengurangi kebutuhan fisik hingga seminimal mungkin. Tujuan dari tapa brata adalah untuk membersihkan jiwa dan raga dari segala bentuk kekotoran duniawi. 10. Penerimaan kasampurnan. Puncak kesempurnaan. Setelah melalui semua tahapan ini dengan penuh kesungguhan, seseorang diharapkan mencapai kasampurnan hidup. Kasampurnan ini tidak hanya berarti pencerahan spiritual, tetapi juga keseimbangan batin, ketenangan jiwa, dan kebijaksanaan hidup. Ini adalah keadaan di mana seseorang telah mengatasi segala bentuk nafsu dan kesulitan, serta hidup dalam harmoni dengan diri sendiri, sesama, dan alam. Perjalanan laku tirakat menuju kasampurnan hidup adalah proses yang panjang dan penuh tantangan. Namun, dengan keteguhan hati, kesabaran, dan niat yang tulus, kesempurnaan hidup bukanlah hal yang mustahil untuk dicapai. Tirakat menyepi di alam bebas adalah sebuah laku spiritual yang telah dijalani oleh banyak orang sejak zaman dahulu kala. Dalam keheningan dan kedamaian alam, seseorang dapat merasakan kebesaran Allah dengan lebih mendalam. Laku ini tidak hanya sekedar menjauh dari keramaian, tetapi juga sebuah usaha untuk mendekatkan diri pada Sang Pencipta, meraih kasampurnaan hidup, dan mencapai manunggal dengan Gusti. Mempersiapkan diri untuk tirakat, persiapan fisik dan mental sangat penting sebelum memulai tirakat di alam bebas. Mulailah dengan niat yang tulus dan ikhlas. Persiapkan juga perlengkapan yang diperlukan untuk menjaga kesehatan dan keselamatan selama berada di alam bebas. Pilihlah tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, seperti pegunungan, hutan, atau pantai yang sepi. Melangkah ke alam bebas. Saat tiba di lokasi yang dipilih, mulailah dengan berdoa kepada Allah, memohon perlindungan dan bimbingannya selama menjalani tirakat. Rasakan kesejukan udara, dengarkan suara alam, dan biarkan dirimu tenggelam dalam keheningan. Alam adalah ayat-ayat Allah yang terbuka, mengajarkan kita tentang kebesaran dan kemahakuasaannya. Menghargai setiap detik, selama tirakat, manfaatkan waktu dengan baik. Renungkanlah kebesaran Allah yang tercermin dalam ciptaannya. Lihatlah gunung yang menjulang tinggi, hutan yang rimbun, dan lautan yang luas. Semuanya adalah bukti nyata kebesaran dan kekuasaan Allah. Dalam keheningan,
kita bisa merasakan kehadirannya yang sangat dekat, mengisi setiap relung hati dengan ketenangan dan kedamaian. Melaksanakan ibadah, jangan lupa untuk selalu melaksanakan ibadah wajib, seperti sholat 5 waktu. Selain itu, perbanyaklah zikir dan doa, memohon ampunan dan petunjuk dari Allah. Dalam keadaan menyepi, kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendengarkan suara hati, yang seringkali terabaikan dalam kesibukan sehari-hari. Biarkan hati dan pikiran terbuka, agar kita dapat merasakan kasih sayang dan kebijaksanaannya. Merenung dan mencari hikmah, gunakan waktu tirakat untuk merenungkan perjalanan hidup, introspeksi diri, dan mencari hikmah dari setiap pengalaman. Renungkan apa yang telah kita capai, kesalahan yang telah kita perbuat, dan bagaimana kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik. Dalam kesendirian, kita bisa menemukan jawaban atas berbagai pertanyaan hidup yang mungkin selama ini kita abaikan. Meraih kesempurnaan hidup. Kesempurnaan hidup bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Ia adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, ketekunan, dan keikhlasan. Dalam tirakat menyepi, kita belajar untuk melepaskan diri dari nafsu duniawi dan mendekatkan diri pada Allah. Dengan memahami dan merasakan kebesarannya, kita bisa meraih ketenangan batin dan keseimbangan hidup. Manunggal dengan Gusti. Pada puncaknya, tirakat menyepi membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang konsep manunggal dengan Gusti. Manunggal berarti menyatu. Ini adalah keadaan di mana kita merasakan kehadiran Allah dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan hanya dalam ibadah, tetapi dalam setiap langkah, pikiran, dan tindakan kita sehari-hari. Manunggal dengan Gusti adalah tujuan akhir dari perjalanan spiritual ini. Ia adalah keadaan di mana kita benar-benar merasakan kebersamaan dengan Allah, hidup dalam keharmonisan dengan kehendak-Nya, dan menjalani kehidupan dengan penuh kesadaran akan kebesaran-Nya. Laku tirakat menyepi di alam bebas adalah sebuah perjalanan spiritual yang mendalam. Dalam kesunyian dan ketenangan alam, kita dapat merasakan kebesaran Allah, meraih kesempurnaan hidup, dan mencapai manunggal dengan Gusti. Semoga dengan menjalani laku ini, kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dekat dengan Allah, dan lebih bijaksana dalam menjalani kehidupan. Demikianlah, semoga bermanfaat dan terima kasih telah menonton video channel Pitutur Luhur sampai selesai. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.